Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, Denny Indrayana kirim surat ke DPR minta Presiden Jokowi dimakzulkan begitu ya. Ada apa begitu ya? Dengan adanya cawe-cawe dengan seperti itu begitu kan bisa saja Pak Jokowi dimakzulkan katanya begitu ya. Tapi saya rasa dalam dunia politik kita begitu jarang seorang presiden itu dimakzulkan begitu kecuali memang ya dia korupsi besar begitu ya, terus kemudian bangsa kita digadaikan begitu ya. Tetapi saya lihat dari perkembangan waktu ke waktu dimakzulkan itu dalam artian bahwa ya seorang presiden apakah nantinya dilihat melihat ikut campur terhadap pencalonan presiden begitu kan, cawe-cawe lah istilah seperti itu begitu. Tapi kan sudah ada klarifikasi di situ begitu bahwa cawe-cawe itu adalah ya ingin bangsa ingin bangsa dan negara kita itu akan tidak terjatuh ke tangan yang lain katanya begitu. Tapi realitasnya begini ya. Realitasnya bahwa ya kenapa kok Anies Baswedan pada saat menjadi calon presiden tidak pernah dibanggakan begitu sebagai anak bangsa? Kan itu pertanyaannya. Bisa saja itu kalau itu diterima oleh DPR, wah bisa saja dimaksulkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Tapi kalau ada presiden menghalangi warga negara untuk nyapres, ini udah offset sih, betul begitu ya. Kan jelas setiap warga negara berhak dipilih dan memilih asal memenuhi syarat ya. Cawi-cawinya Jokowi ini perlu dipertanyakan. Kenapa hanya calon tentu yang dia dukung? Betul ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Proyek besar seperti ini sehingga teriakan dari negeri orang. Wah, ini kritikan luar biasa begitu ya. Setuju. Tapi masalahnya hampir semua prestasi partai seperti ya sapi ya yang kayak berat ini perlu ya disiatar ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Seolah-olah kalau Pak Jokowi dimakzulkan banyak yang setuju di sini begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan untuk memakzulkan orang di situ begitu. Kalau di DPR diterima saya kira sah-sah aja begitu kan. Saya kira tidak mungkin karena PDIP partai penguasa di situ begitu kan. Apalagi ketua DPR-nya adalah Puan Maharani begitu ya. Ini lebih cepat lebih baik dari awal dilantik tahun 2014. Perasaan ya Pak Jokowi sering banget mau dilengserin ya, tapi faktanya juga zong. Ya betul begitu. Tidak mungkin seorang kepala negara dilengserkan dengan berbagai hal begitu, apalagi dikudeta. Tidak boleh dengan seperti itu bertentangan dengan undang-undang. Seorang presiden itu boleh dikudeta, boleh dimakzulkan apabila dia sudah ada korupsi besar-besaran di situ begitu ya. Tetapi kalau tidak ada dengan hal seperti itu begitu ya, saya rasa tidak bisa begitu kan. Ya, karena kita lihat bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Ini ya pulang ke Indonesia Ji, banyak sekali harus ada yang ngomong dan bertindak bahwa indikasi setiap penyimpangan harus diuji ya, dan ada yang menelaah. Jika memang indikasinya tepat dan kuat semestinya harus diluruskan ya, dan bila perlu diambil tindakan yang tepat agar tidak ada lagi cawi-cawi dalam bentuk apapun. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen, tapi kita lihat saja perkembangan hari ini begitu ya. Bahkan Pak Jokowi mengatakan cawe-cawe itu adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, inilah yang kemudian masih muncul ya multitafsir di situ begitu ya. Kecuali memang Pak Jokowi sudah tidak peduli kepada bangsa kita begitu ya. Itu yang seharusnya ada tindakan begitu. Kalau saya rasa masih mengirimkan memakzulkan ini ya, saya rasa masih jauh dalam hal itu. Mungkin bisa ditertawakan oleh DPR begitu kan ya. Caranya apa? Caranya ya harusnya menasihati kepada Pak Jokowi bukan ke DPR begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Denny Indrayana kirim surat ke DPR minta Presiden Jokowi dimakzulkan ya. Dikutip dari fifa.com ya, .co.id ya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI untuk menggunakan hak angketnya memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat tertanggal 7 Juni 2023 tersebut diunggah Denny melalui akun Twitternya. Menurut Denny, situasi politik dan hukum Indonesia sedang tidak normal ya. Pasalnya banyak saluran aspirasi ditutup bahkan dipidanakan. Ya, kalau kita melihat ini bisa saja apa yang terjadi selama ini. Kalau yang benar jadi salah, kalau salah jadi benar gimana begitu kan. Denny juga menilai Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment atau pemakzulan lantaran sikapnya yang tidak netral alias cawe-cawe dalam Pilpres di 2008. Ini sangat disayangkan sekali begitu bahwa cawe-cawe itu adalah
ikut campur di situ. Artinya kan seperti itu, dampaknya kan negatif begitu kan, bukan positif begitu. Jadi walaupun bergeming dengan berbagai alasan begitu bahwa demi bangsa dan negara, itu tidak bisa diterima begitu kan. Kalau memang demi bangsa dan negara, lantas bagaimana dengan anak bangsa seperti Anies Baswedan begitu ya? Ya lalu kemudian seolah-olah tidak direstui begitu kan, seolah-olah tidak mau Pak Jokowi di situ begitu ya. Penggelan konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya sehingga lebih layak dimakzulkan, kata Denny dalam keterangannya. Bahkan dia menyebutkan Denny lanjut menilai Presiden Jokowi memakai kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bisa saja seperti itu begitu. Pakar hukum tata negara itu menyampaikan, pendiri Center for Strategic and International Studies CSIS Yusuf Wananda memprediksi bahwa pihak penguasa memastikan hanya ada 2 pasangan calon yang mendaftar di KPU untuk Pilpres di 2024. Benarkah seperti itu begitu? Wah, ini kacau begitu ya kalau sudah 2 ini begitu. Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan ya? Bisa saja dicegal di situ begitu. Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalangi Anies Baswedan. Saya juga bertanya kepada politikus Demokrat Rehlan Nazdik kepada Presiden ke-6 SBY dalam pertemuan itu September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal pemilu di 2024. Menurut Rehlan, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Denny menegaskan mantan wapres itu sempat bertemu dan menginformasikan kepada SBY soal gerakan penguasa untuk menjegal Anies Baswedan Sebelumnya sang tokoh bertemu dengan Presiden Joko Widodo dijelaskan bahwa ada Pilpres di 2024 hanya akan ada 2 pasangan calon. Tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK, katanya. Wah, ini gimana begitu kan? Ya artinya bisa saja apa yang disampaikan oleh si Denny Indrayana bisa betul juga begitu kan. Tapi lihat saja bagaimana kondisinya begitu kan. Karena itu Denny memandang hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah ada pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestasi Pilpres di 2024. Bisa saja kalau Partai Demokrat kan hubungannya dengan MA begitu, dengan PK Muldoko begitu ya. Tetapi kalau dengan kasus KPK bisa saja diungkit Formula E dan sebagainya. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Tetapi kenapa sih kalau surveinya nomor 3 kok masih dicari-cari seperti itu? Kan begitu logikanya begitu. Buat apa? Mau buat kontestasi kan sebagai pajangan, kan seharusnya seperti itu begitu. Jangan-jangan surveinya kebalik di situ begitu ya. Bahkan lanjut Denny Presiden Jokowi juga dinilai sengaja membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang dampaknya bisa menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden di Pilpres di 2024. Itulah sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu, bisa saja itu terjadi begitu kan. Apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini begitu kan. Karena politik kita dinamis begitu. Bahkan Denny menegaskan hak angket DPR diperlukan untuk mendalami dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam cawe-cawe Muldoko yang ingin membegal Partai Demokrat. Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi membiarkan atau bahkan sebenarnya menyetujui lebih jauh lagi memerintahkan langkah KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Betul begitu kan? Kita lihat saja bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu. Tapi saya rasa kalau pemakzulkan itu jauh pasti akan ditertawakan oleh DPR begitu kan. DPR sekarang kan siapa menjadi ketuanya di situ begitu. Tapi kita lihat saja bagaimana fenomena ini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.